Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Advice Millennials. Buat yang baru pertama kali datang ke channel ini, selamat datang, salam kenal. Nama saya Raffi Ahmad Razak, STMAB, AWP, QWP, AEPP, WMI, dan insya Allah sebentar lagi AEPP. Maksudnya sebentar lagi WPPE. Kelibet lagi nyebut nama gelar. Jadi teman-teman, di sini sebenarnya saya itu sudah seperti yang saya pernah buat kontennya itu konten Advice Millennial selama bulan Ramadan. Jadi saya udah nge-take seluruh tentang hashtag investasi syariah. Tapi entah kenapa di 10 hari pertama Ramadan ini yang lagi rame di sosial media yang berhubungan dengan investasi itu malah cryptocurrency gitu. Saya jadi greget gitu bahas tentang cryptocurrency gitu. Makanya ini video berjudul Cryptocurrency dari perspektif Advice Millennials. Seperti yang kalian tahu, setiap ada judul dari perspektif Advice Millennials ya berarti kan ini hal-hal yang sifatnya kontroversi gitu ya. Dan bagi saya cryptocurrency itu kontroversi. Kenapa? Karena legalitasnya dipertanyakan lah di Indonesia. Dan yang bikin kontroversial itu karena Master Investment Saham Indonesia, Warren Buffett-nya Indonesia, Pak Lo Keng Hong itu bilang, dia ditanya mengenai cryptocurrency, dan Pak Lo Keng Hong bilang bahwa dia tidak akan pernah investasi cryptocurrency gitu. Dan jujur saya ini salah satu mungkin investor Indonesia yang mindsetnya itu memang investing gitu, bukan trading. Makanya saya tidak suka dengan hal-hal yang ditradingkan gitu. Maksudnya trading ini short selling ya, atau margin kayak gitu-gitu ya. Saya lebih suka yang dalam horizon panjang gitu untuk investasi. Dan menurut saya cryptocurrency ini tuh kurang cocok kayaknya disebut investasi jangka panjang. Dan jujur kalau saya pribadi, sekali lagi ini pendapat saya pribadi ya, menurut saya cryptocurrency itu saya sih tidak akan mencoba investasi di cryptocurrency. Kenapa? Karena saya punya 3 alasan yang sangat-sangat besar. Yang pertama, karena cryptocurrency, kalian pasti pernah dengar istilah high risk, high return. Cryptocurrency dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama tahun ini tuh kalau nggak salah Dogecoin yang lagi hits banget ya, dari Bitcoin lah apa segala macam, Ethereum dan lain-lain lah. Menurut saya return yang mereka berikan atau investing di koin-koin ini atau cryptocurrency ini nggak masuk akal gitu. Dan otomatis seperti prinsip high risk high return, semakin nggak masuk akal atau semakin tinggi returnnya, otomatis semakin tinggi risknya. Dan saya orang yang tipenya risk averse gitu, maksudnya mau meminimalisir seminim mungkin resiko gitu, daripada mendapatkan return tinggi yang risknya sangat tinggi. Lebih baik saya mengambil yang intermediate aja gitu, di tengah aja gitu. Dan bagi saya sekaligus sudah mencoba beberapa tools dan introspeksi diri, bertanya kepada ahli dan lain-lain, termasuk saya sendiri membaca-baca dari beberapa literasi. Saya sepertinya paling cocok dengan saham. Makanya saya nggak mau nyoba untuk cryptocurrency ini karena bagi saya resikonya terlalu tinggi gitu. Terus yang kedua, kenapa saya tidak akan mencoba cryptocurrency, itu perihal aspek legalitas. Jadi gini, teman-teman, buat yang nggak tahu ya, cryptocurrency itu kan sebenarnya suatu mata uang yang diciptakan dan tidak diatur oleh bank sentral gitu. Logikanya gini, rupiah itu diatur sedemikian rupa oleh BI gitu. Dan
ya itu menjadi alat transaksi yang sah gitu. Sedangkan untuk cryptocurrency ini tidak sah. Walaupun ada beberapa yang istilahnya convertible lah, seperti kan changernya sekarang sudah mulai banyak ya, istilahnya untuk menukarkan Bitcoin atau cryptocurrency lain dengan uang itu sekarang semakin mudah. Tapi jujur setahu saya, correct me if I'm wrong, belum ada satupun bank sentral di dunia yang menyatakan cryptocurrency itu sebagai alat pembayaran yang sah atau dianggap sebagai currency yang diakui negara. Setahu saya sih belum ada. Jadi saya sih sangat takut ya dengan hal-hal yang bersifat legalitas seperti itu. Daripada saya investasi ternyata ada masalah likuiditas gitu kan, mendingan gak usah gitu kalau saya sih. Tadi faktor yang pertama itu high risk high return. Saya cryptocurrency risknya terlalu tinggi buat profil risiko saya. Lalu kedua itu masalah aspek legalitas. Dan yang ketiga itu ya menurut saya ya, cryptocurrency itu menakutkan karena dia tidak punya fundamental. Yang dimaksud fundamental di sini gini. Contoh kita berbicara saham. Saham itu berarti kan kita memiliki porsi kepemilikan di dalam suatu perusahaan. Dan bagaimana kita tahu perusahaan itu bagus atau tidak? Secara terbuka mereka memberikan data-data yang cukup mumpuni untuk kita sebagai investor atau orang-orang yang mengolah data untuk diberitahukan atau diinformasikan kepada investor gitu, seperti manajer investasi saya itu, atau pedagang efek. Itu sangat jelas, datanya terbuka dan semua orang tahu. Lalu contoh apa lagi? Misal obligasi atau sukuk. Misalnya obligasi ori atau sun lah, surat utang negara. Ya jelas gitu, maksudnya kan underlying asetnya itu kan ya aset negara gitu ya, kecuali negara bangkrut yang hampir tidak mungkin terjadi. Ya kita akan istilahnya mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan dijanjikan kayak gitu. Sedangkan untuk cryptocurrency sendiri kita nggak ada backup datanya. Ibaratnya tuh nggak ada underlying asetnya gitu. Kita hanya benar-benar 100% percaya dengan nilai yang berputar gitu aja di IoT gitu, Internet of Things. Jadi kita nggak tahu ini tuh sebenarnya universe-nya seperti apa, dan informasinya tidak cukup terbuka untuk itu. Simpelnya kayak kita investasi sesuatu yang nggak bisa kita lihat dan nggak bisa kita hitung. Kita hanya bisa ya udah nanam modal, ntar dapat profit, udah selesai gitu. Dan bagi saya itu adalah hal yang mengerikan sekaligus apa ya, sangat besar apa ya, unsur judinya gitu. Makanya kan di DSN MUI itu setahu saya sampai saat ini cryptocurrency itu diragukan kehalalannya, atau bahkan sebagian besar bilang bahwa cryptocurrency ini hukumnya haram gitu. Dan saya sebagai seorang muslim tentu saja ingin menjauh dari hal-hal yang sifatnya haram ya. Saya tidak sama sekali makan babi, tidak mengkonsumsi alkohol, tidak pernah zina dan lain-lain. Intinya saya tidak sama sekali tidak mau mendekati hal-hal yang sifatnya memang jelas haramnya kayak gitu. Dan ini salah satu contohnya gitu, cryptocurrency. Karena apa? Unsur maisir atau judinya. Dan kalau kalian kemarin nonton yang fatwa dan regulasi, juga nanti kalian akan mengerti di video-video saya selanjutnya yang menjelaskan tentang investasi syariah. Ini syariah, pasar modal di Indonesia itu sudah disusun sedemikian rupa oleh OJK dan Self Regulatory Organization, yaitu Bursa Efek Indonesia, KPEI, KSEI, DSN MUI. Itu udah dirancang gitu, maksudnya udah jelas gitu. Kenapa sih kita nggak investasi yang jelas-jelas aja gitu? Kenapa harus tiba-tiba ada cryptocurrency ini dan kita tergiur pure hanya karena profit gitu? Dan menurut saya itu adalah tindakan yang tidak bijak gitu. Ya janjinya contoh lah kayak investasi bodong banyak sekali di Indonesia, dan orang tuh percaya karena
pure mereka mengejar profit tanpa ada sama sekali fundamental, tanpa mereka ada sekali informasi yang terbuka, tanpa ada landasan hukum atau legalitasnya, macam-macam lah faktornya. Dan bagi saya cryptocurrency itu 11-12 dengan investasi bodong lah. Ya mungkin kalian ada yang kontra dengan pendapat saya, tidak apa-apa, silahkan. Mungkin kalian ada yang permasalahan, lu aja nggak pernah cuan dari cryptocurrency, boro-boro cuan. Saya ini sama sekali tidak tertarik untuk investasi di cryptocurrency. Oke, segitu aja kali ya video ini ya, daripada kepanjangan takutnya malah nggak asik ya, maksudnya view-nya malah kurang banyak gitu, kurang orang tertarik gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf banget banyak suara-suara motor lewat dan segala macam kalau kedengeran, karena ini jujur ini video mendadak banget, saya nggak nyusun skrip, nggak apa ya, ini tidak direncanakan sama sekali. Intinya saya gelisah ngelihat sosial media, informasi-informasi keuangan bahas cryptocurrency, dan saya sebagai salah satunya ya pengen lah bahas cryptocurrency gitu. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Like video ini, subscribe channel saya, sebarkan video ini ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Akhir kata, nama saya Raffi Ahmad Razak, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.